Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Sobat sehat semuanya, kalau biasanya kita hadirkan narasumber dari dokter, dari spesialis atau yang lain membahas terkait dengan penyakit, kali ini berbeda. Jadi kita kedatangan tamu dari MPKU Jawa Timur yang membidangi tentang pengembangan SDI di divisi pengembangan SDI. Siapakah beliau? Kita sapa saja yang sudah hadir kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Munadi. Jadi beliau ini adalah anggota divisi pengembangan SDI di MPKU BWM Jawa Timur. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan apa sih pengembangan SDI. Tentunya ini mungkin khususnya bagi seluruh SDI ya di Rumah Sakit Muhammadiyah maupun Aisyah se-Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Baik, sobat sehat semuanya. Beliau ini adalah kebetulan juga sebagai ownernya klinik Surya Medika. Iya. Nah, saat ini klinik Surya Medika itu berkembang luar biasa pesatnya, karena saya juga mengikuti dan pengen meniru, tapi sampai sekarang masih rencana kalau saya saja. Rencana saja, belum terlaksana. Dan saat ini beliau ini kebetulan juga bekerja sebagai karyawan biasa ini ya di seorang penata anestesi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi ini sering disampaikan bahwa slogan beliau ini adalah pagi karyawan, sorenya juragan. Nah, ini nanti apakah itu penjelasannya kita simak saja. Karena beliau saat ini sudah mempunyai karyawan sekitar 40 ya, 40 orang. Wah, luar biasa ini. Seorang perawat hanya S1 keperawatan ya. Iya. S1 keperawatan. Tapi punya 40 karyawan dan beliau ini sudah mempunyai 3 dokter. Ada apoteker, ada bidan, dokter gigi, dan tentunya perawat ya, yang banyak yang perawat. Jadi total ada 40 karyawan. Baik, sobat sehat, ini lebih baiknya kita simak saja penjelasan beliau. Ini seorang perawat, tapi sudah menjadi juragan ya. Juragan. Nah, baik, Pak Munadi. Monggo, ini gimana ya? Kok asal muasalnya ini kok lurus dari juragan gitu? Oke, terima kasih Bapak In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya supaya nggak terkesan membanggakan diri, kan nggak enak juga. Jadi atas nama Divisi SDI MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu intinya di sini kita ingin bersama-sama mengajak seluruh karyawan rumah sakit ya, Muhammadiyah Aisyah di Jawa Timur, apakah itu perawat atau yang lainnya, itu selalu mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan berwirausaha, sehingga nanti maaf ini kalau harus pensiun tidak kaget nih. Setelah sibuk nih potangi kerja ngurus rumah sakit, begitu pensiun jadi mager di rumah, nggak jelas. Oleh karena itu tanpa bermaksud menyombongkan diri atau apa, ini saya akan sedikit bercerita, begitu Pak In ya? Iya. Oke. Ceritanya bagaimana ini? Awal muasalnya ini? Sama. Jadi kalau kita bicara tentang perawat itu kan bukan cita-cita ya, tapi takdir. Ya. Rata-rata cita-cita dari apa? Dari dokter ini ya? Guyon Pak, guyon tapi kayaknya serius juga. Jadi rata-rata perawat itu ya seperti itu, termasuk saya. Lulus tahun 1994, kemudian
bergabung dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tahun 1995. Jadi waktu itu Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masih klinik Muhammadiyah, belum rumah sakit yang sekarang. Berarti tua ya jenengan. Koyoke. Padha mek sampean. Padha tuweke ya. Jadi bukan di tempat yang sekarang, masih tempat yang lama yang di sebelah selatannya alun-alun Lamongan. Yes, selatan alun-alunnya. Ya, saya masuk di situ. Kemudian saya seperti kebanyakan perawat berprofesi sebagai maling, mantri keliling. Mantri keliling. Sekarang sudah enggak ya? Alhamdulillah ya. Kemudian saya terus terus kalau misalkan pagi itu, waktu itu masih nge-shift pagi sore malam. Jadi saya kalau mau berangkat kerja itu kan biasalah, kalau perawat itu mesti yang rame panggilannya. Orang datang jarang ya, datang. Jadi kita panggilan kalau mau berangkat kerja itu keliling dari rumah ke rumah gitu. Nggak ada handphone juga ya. Jadi waktu itu ya orang datang kita berangkat. Kemudian pada tahun 2008 saya pindah rumah mendekati jalan raya. Karena rumah saya yang lama itu 20 kilo dari Rumah Sakit Muhammadiyah, dan itu jalannya nggak pakai aspal sekitar 7 kilo. Desa berarti ya. Pol. Tapi justru di situ saya nggak punya saingan. Nggak ada dokter, nggak ada siapa-siapa. Karena minggir tadi ya. Iya, karena dalam banget itu. Jadi nggak ada yang tenaga kesehatan nggak mau mendekat ke sana, ke area saya. Ketika saya pindah itu pasien yang lama itu mengikuti, alhamdulillah. Dan saya sudah mendeklar sebagai mantap ya, mantri tetap. Mantri tetap. Awalnya maling, berubah jadi mantap. Mantap sekali. Jadi 2008-2010 saya pindah rumah dan menjadi tetap tidak dipanggil, tidak melayani panggilan. Iya, rotok gaya sidik ya. Gaya sidik. Kok gak ngalor ngidur nggawa kempis terus. Bahkan saya itu sampai sekarang masih jadi maling ini. Oh, alhamdulillah. Belum ditangkap. Ayu ya. Mantri keliling. Iya. Tapi itu kan hanya, kalau saya mudah-mudahan ya tetap sehat sehingga bisa dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya, oke. Orang terus buaya tidak mau dipanggil. Ya memang baik itu kan memang kondisional ya Pak. Memang harus begitu. Nah, kemudian setelah itu saya mikir ini kayaknya kok pasiennya lumayan banyak ya. Kemudian khawatir juga ya, kebutuhan akan layanan kesehatan waktu itu tinggi ya, jam 1, jam 2 sering diketuk pintu saya ya. Dan suasana juga kurang aman, sehingga saya berpikir dengan masyarakat sekitar itu banyak yang usul, Pak, bikin klinik aja. Kalau klinik 1 malam itu ya diketuk. Iya, jam 1 malam biasa diketuk. Iya, kan kalau tetangga atau orang-orang butuh kan jam berapapun, Pak. Iya. Dan memang jauh dari Fasiankes waktu itu ya. Akhirnya dengan uang sendiri saya mulai. Waktu itu saya masih ingat betul, uang modal saya pertama itu 40 juta. Serius itu. Habis itu saya buat pondasi terus berhenti. Ya memang saya nggak berani hutang. Memang bukan pengusaha betulan, namanya juga perawat ya. Habis itu 1 tahun 2012 itu berdiri tembok ya, sampai ngering istilahnya. Habis itu 2013 berdiri atap, kemudian 2014 finishing, kemudian izin keluar. Alhamdulillah. Izin keluar itu langsung klinik rawat inap dengan 4 TT, tapi tak sesol nongol ya Pak. Tadi mah diakui 6 TT, tapi yo cuma 1 gedung aja, Ya? Ya ada kotak-kotak, jadi ruang laborat merangkap ruang periksa, pokoknya ruang tamu merangkap UGD, pokoknya sangat-sangat minim. Ya. Bahkan ada seorang yang berobat itu sedikit marah, wong halamannya itu masih becek kok kliniknya sudah dibuka. Jadi depan klinik itu jombrot gitu. Parkiran itu ya. Saya pun, iya maaf Pak, maaf, saya bilang itu besok kalau ada rezeki saya. Pak Feng. Akhirnya alhamdulillah kok berkembang. Saat ini lahan kami sudah 1 hektar, kemudian sudah ada gedung 2 lantai, sudah, terus kemudian ada khusus rawat inap, khusus rawat jalan, khusus gedung UGD. Jadi kalau misalkan Sobat Sehat ingin tahu, bisa dilihat di link YouTube-nya juga ada ya. Ya. Klinik Surya Medika Lamongan ada. Nah, mungkin
sekilas itu Pak. Nggih. Ya. Nggih, Pak Munadi. Pak Munadi ini juga seorang perawat ya, perawat penata anestesi ya. Ya, perawat anestesi atau penata anestesi. Ini gimana cara membagi waktunya? Kalau sekarang sudah punya karyawan 40, itu dengan di rumah sakit sebagai karyawan orang mumet deh Pak. Ya. Jadi saya mengamati ya di awal bikin klinik, memang sebelum bikin harus belajar dulu kan. Modal utama itu ilmu. Nggak boleh nekat langsung bikin, nggak boleh. Saya mengamati ada 2 tipe klinik. Yang satu klinik miliknya Muhammadiyah yang mengandalkan sistem, dan yang satu itu klinik milik perseorangan yang mengandalkan person. Jadi misalkan perawat A bikin klinik gitu, semua ditangani sendiri, dia nggak pakai sistem, bahkan kadang-kadang visitor pun sendiri. Kadang-kadang hanya menggunakan penanggung jawab dokter itu hanya sebagai nama saja. Ada dulu, sekarang sudah nggak ada. Nah, saya dari awal nggak mau. Kalau Muhammadiyah itu kliniknya sistem yang jalan, gonta-ganti dokter nggak apa-apa. Oh, gitu kliniknya tetap survive karena memang sistem yang dibangun. Maka ketika awal saya bikin itu saya langsung dokter jaga 24 jam. Sudah itu saya patok sebagai standar mutu klinik kami yang tidak berubah sampai sekarang. Dokter jaga 24 jam. Berarti ada di situ ya? Ada terus. Iya, sehingga masyarakat kan yakin ya, artinya dokternya orang nama saja, betul. Tapi 24 jam itu betul-betul ada di tempat. Betul. Oh, itu juga kunci ya. Iya. Terus ini Pak Bain, Om Bain ya. Gini Om Bain. Ben rotok nom. Ben rotok nom ya. Jadi di klinik itu ada namanya SOTK, struktur organisasi dan tata kelola. Di sana itu ada job disk. Saya berusaha keras untuk menempatkan semua sesuai job disknya. Jadi saya kalau misalkan di situ sebagai owner itu harus benar-benar berfungsi sebagai owner ya. Dalam hal ini ya yayasan, saya pembinanya harus secara berlahan untuk memposisikan diri saya. Jadi tidak terlibat secara teknis supaya ngurusi cawe-cawe itu ya. Supaya jalan semua. Kalau semua kita handle nanti begitu kita nggak ada kliniknya tutup. Owner ini pribadi artinya sendiri atau ada yang lain? Sendiri Pak. Sendiri ya, berarti ownernya murni ya, tunggal ya. Iya, owner tunggal. Luar biasa ya. Owner tunggal Pak. Mikir dewe ya. Sekarang ada direktur berarti ya. Direktur kalau di klinik itu namanya pimpinan Pak. Pimpinan klinik. Pimpinan klinik. Pimpinan klinik ada, alhamdulillah. Dokter di tempat kami bekerja dengan sangat baik dan mampu bekerja sama dengan sangat baik juga. Jadi kita tidak saling memerintah karena sudah ada koridornya masing-masing. Oke, berarti ini sebagai owner ini berarti tinggal menerima setoran aja. Menerima kerugian juga Pak. Pernah ya, alhamdulillah, enggak, alhamdulillah, pernah ya? Enggak pernah. Sejak berdiri enggak pernah. Alhamdulillah. Jangan sampai Pak. Yes. Doakan Bati terus ini. Alhamdulillah, insya Allah. Katanya di klinik Surya Medika ini sudah bekerja sama dengan BPJS. Sudah bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. Sudah. Ini gimana prosesnya untuk terutama BPJS Tenaga Kerja ya ini? Prosesnya gimana ini Pak? Jadi begini, kalau BPJS Tenaga Kerja itu relatif lebih mudah. Malah lebih mudah lebih mudah. Yang agak ribet awalnya itu BPJS Kesehatan. Ya bukan ribet, tapi memang demikian persyaratannya. Karena memang kalau BPJS Kesehatan itu ada uang rakyat di sana. Ya, subsidi negara. Pertanggungjawabannya lebih ya. Kalau rumah sakit ya hampir sama lah. Sistemnya yang beda. Kalau klinik itu sistem kapitasi, kalau yang rumah sakit inasi bijis. Itu aja. Baik, Pak Mun, ini sebagai anggota divisi pengembangan SDI ini ya. Iya, betul. MPKU PWM Jawa Timur. Saran bagi seluruh karyawan tadi ya agar mampu mengembangkan diri. Ya tentunya nanti mesti ketika ada dari karyawan kita yang ingin berkonsultasi, kira-kira bagaimana ini nanti?
Oke, terima kasih. Jadi yang harus diperhatikan satu, saya di sini tidak ingin membanggakan diri atau tidak ingin menonjolkan apa yang saya secara pribadi. Saya karyawan rumah sakit yang harus ikut aturan rumah sakit juga, betul kan Pak? Kemudian saya juga terlibat aktif di perserikatan. Saya MPKU cabang, membantu juga di MPKU daerah dan juga di MPKU wilayah. Kemudian kalau di rumah sakit juga aktif di unit anestesi dan seterusnya. Artinya intinya sama, semua karyawan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Jawa Timur tetap konsisten mengembangkan diri. There is no shortcut for success. Nggak ada jalan pintas untuk sukses, nggak ada. Ya kalau mau trader ya mau jungkel ya silakan itu. Jadi kalau ada orang ngomong sukses itu cepat, instan, nah itu bohong. Jadi saya sendiri mengawali sejak berapa tahun yang lalu itu? 20 tahun ya Pak. 10 tahun ya itu untuk membuat 10 tahun untuk membuat satu pondasi habis itu dan seterusnya itu. Jadi nggak ada yang singkat. Semua butuh konsisten. Teman-teman semua yang bekerja di rumah sakit, jangan sampai tua nuruti hobi. Gowes boleh, mancing boleh, ya. Kemudian naik gunung boleh, tapi harus juga berpikir juga bahwa bagaimana hobi-hobi itu kemudian bisa dikelola menjadi hal yang produktif, mungkin seperti itu, gitu ya. Bermanfaat. Jangan lupa juga mengembangkan kemampuan intelektual. Sekolah lagi, Pak Bainarnya sekolah lagi juga ini. Oh, jenengannya sing S1 maju. Tidak kuat ini kelihatannya. Ya yang muda-muda juga ya harus sekolah. Karena itu penting. Mungkin terus ya guys, belum ditutup atau mungkin masih lama Pak Bain. Monggo, jadi yang mungkin pesan bagi terutama sobat sehat, khususnya karyawan RSM, RSMA se-Jawa Timur. Prinsipnya kuncinya apa ini Pak Mun? Apakah ya santai atau bagaimana ini? Kunci untuk keberhasilan Pak Munadi ini gimana? Oke, kuncinya tetap kerja keras Pak Bain. Kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas itu ya. Jadi 4 as itu harus dipegang. Satu, kerja keras. Secerdas apapun kalau malas ya pasti nggak bisa. Kerja cerdas ya harus dengan kalkulasi, jangan asal kerja terus nggak punya hitung-hitungan ya. Mesti juga boncos ya. Kemudian ya ikhlas. Nah ini yang penting. Ikhlas itu keberhasilan itu domainnya itu Allah ya. Kita itu hanya dituntut untuk bekerja sebaik mungkin dimanapun kita berada dan harus bekerja tuntas. Jangan berhenti sebelum selesai. Banyak itu orang-orang gagal bukan orang nggak pinter. Banyak orang pinter pekerja keras tapi gagal karena mentalnya lembek. Ya, kena omongan dikit terus baper, lemas. Tapi kalau modalnya habis repot ya. Modal yang utama itu sebenarnya adalah ilmu dan kemauan. Semangat. Nah, sekarang lihat aja. Dulu itu ada pengusaha tanpa modal. Orang dititipi nyuratno STN, SIM itu modal apa? Calo, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan ada modal juga. Ya, memang mental itu yang paling penting. Jadi masalah entrepreneur sobat itu bukan masalah pekerjaan, tapi masalah mindset, masalah mental. Bagaimana Anda bisa produktif? Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mun telah hadir di acara orkes di Rumah Sakit Umum Aisyah. Dan mudah-mudahan tetap sukses kliniknya. Amin. Bermanfaat bagi masyarakat nih terutama ya. Itu yang penting. Dan untuk sobat sehat semuanya, mungkin ini yang patut kita contoh, perawat entrepreneur yang kita andalkan ya di persyarikatan. Beliau adalah Bapak Munadi Eskepnes yang kebetulan bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik, terima kasih Pak Mun atas kehadirannya dan
sekali lagi mohon maaf karena beliau ini ternyata hobinya durian ya. Maka ini mau saya ajak ke ngebel kok duriannya masih pentil. Alasan nih. Kita juga ada pertemuan dan klinik-klinik di Pacitan dan area Ponorogo. Oh gitu. Untuk persiapan akreditasi. Oh siap. Doakan ya sahabat sehat semua, ya kliniknya sukses seperti rumah sakit ini. Aisyah Ponorogo yang luar biasa ini. Ya. Alhamdulillah, amin. Oke, mudah-mudahan nanti pembimbingan di klinik-klinik ya. Ini beliau juga pembimbing klinik karena sudah berhasil mendirikan klinik. Baik, sobat sehat, ada kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.